sebelumnya banyak para anbiya, tapi setelah diutusnya Rasulullah, satu pintu saja penyampai kepada Allah, yaitu siapa? Sayyidina Muhammad bin Abdullah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pintu lain. Kalau ada pintu lain, tidak akan sampai kepada Allah, sampainya kepada syaitan. Oleh karena itu, untuk menyampaikan kita kepada Rasulullah syariatnya adalah seorang guru silat ila syariat Rabbah. Seorang guru yang menyampaikan kita kepada syariatnya Rasulullah SAW sesuai dengan syaratnya. Tapi tidak cukup dengan itu. Kalau dia hanya taat kepada guru, tapi tidak taat kepada kedua orang tuanya, maka juga akan terputus daripada penyampai dalam syariat tersebut. Begitu juga selain yang dua, karena kita lahir di dunia ini pastinya perantara kedua orang tua itu. Nah, dari situ dibagi-bagi. Orang tua ini bisa dikatakan ibu susuan. Ada namanya ibu yang menyusui. Itu sama dikatakannya di dalam tapi di dalam segi taat, di dalam syariat, maka ibu kandung lebih utama daripada ibu susuan. Nah, begitu juga mertua dimasukkan golongan daripada mertua ini adalah golongan orang tua masuk ke golongan. Selain yang dua, kemarin sudah dibahas bahwa dibagi selain dua tadi penyampai seorang hamba kepada syariat adalah kalau tidak menjadi orang yang tidak dikenal, sudah kita jelaskan. Kemudian atau yang baru kenal atau yang dekat, keluarga dekat, tetangga atau siapapun, itu juga bisa menjadi penyebab kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita akan memilih kemarin sudah disebutkan syarat. Fa'idha talabta rafiqan liyakuna syarikaka fi ta'allum wa sahibika fi amri dinika wa dunya wa ra'afi khamsa fisal. Kemarin sudah disebutkan dalam memilih orang yang dekat ini sebagaimana, bukan dia dengan ikatan darah saja, tetapi orang yang wajib kita gunakan untuk kita dekat pada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya Rasulullah SAW, sehingga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita pilih yang tidak berakal. Karena kemarin akal sudah kita jelaskan. Yang dia bilang kita dituntun untuk syariat suruh ke timur, barat, begini. Ini tidak akalnya tidak sehat. Dijelaskan sebagaimana yang lalu. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, baik perilakunya, akhlak, tidak suka ngomong yang tidak benar, selalu dia menunjukkan sesuatu yang berbeda, atau perilakunya, yaitu dalam ucapan dan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, sholat. Yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga sudah kita jelaskan sedikit daulah, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawaa wa kana amruhu furqa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menanjurkan untuk kita mencari teman yang dekat di dalam kehidupan kita, penyampai kita kepada syariat adalah orang-orang yang baik juga daripada di sini as-salah maksudnya fala tasahib fasikan, orang yang fasik. Kalau tadi itu perilakunya, perilakunya baik, itu salah daripada syariat. Kalau tadi perilakunya yang baik, kalau ini syariat yang jangan mendekati orang yang fasik. Kemudian yang keempat, al-hirs. Ini keempat ini adalah al-hirs. Fala tashab harisan ala dunia wa suhbatul hirs ala dunia. Ini juga sudah sama-sama kita sebutkan, cuma belum selesai dijelaskan. Maksudnya apa? Jangan sampai mencari teman yang hanya tujuannya adalah kepentingan dunia. Nah, kalau kita cari teman yang dekat, kita golongkan teman itu kan kalau tadi penyampai, selain guru, orang tua, kemudian orang dekat, orang yang baru dikenal, orang yang tidak dikenal sama sekali. Orang yang dikenal sama sekali ini sudah dijelaskan juga. Jangan bukan termasuk daripada ada dia kenal, dia tanya berapa anaknya langsung, tidak tahu nama, tidak tahu apa, belum kenal, belum tahu siapa dia langsung berapa istrinya, berapa anaknya, tidak dianjurkan. Tapi di sini yang
masih dibahas adalah bagaimana ada tatkala menjerumuskan seseorang itu orang yang dekat di dalam kehidupan kita. Yang kelima, yang keempat masih al-hifz. Jadi jangan sampai tujuannya adalah yang suka mau mengambil manfaat hanya dunia, tidak ada manfaat agama, sehingga keuntungan di akhirat tidak didapatkan. Nah, karena apa? Karena dikatakan orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat itu salah satunya juga dia punya ibadah, masya Allah banyak, sholatnya masya Allah setiap hari di masjid, kemudian zikirnya, kemudian sholawatnya, kemudian segalanya masya Allah tak pernah kurang, wirid-wiridnya, kesehariannya full dengan ibadah. Tapi pas disuruh sedekah tidak mau. Nah, karena apa? Karena ini adalah dia hanya menikmati ibadahnya dan dunianya itu dirinya sendiri. Karena apa? Sedekah kalau kita mau sekarang punya tanah 1 hektar misalnya, setengahnya ya alhamdulillah cocok tanam, jadi penghasilan setengahnya dia wakafkan untuk masjid Nabawi. Maka tatkala dia mati, yang mana yang ikut sama dia dalam kuburnya? Yang dia dapatkan setengah yang dia setiap hari dapatkan, apa yang dia wakafkan? Yang akan dia dapatkan adalah yang dia wakafkan. Begitulah dunia. Nah, tatkala yang sesuatu, karena Rasulullah SAW mengajarkan dalam sedekah sir di dalam dunia pun ini mencari teman, khususnya yang suka sedekah, dia tidak menjadikan kepentingan dunia hanya untuk diri. Nah, kenapa? Karena semua yang akan masuk di dalam kubur itu dia sedekahkan. Kalau misalkan dia nikmati sendiri, maka jadi tidak bakalan ikut di dalam kuburnya, tidak akan ikut di dalam akhirat. Kenapa? Karena semua yang akan diinfakkan karena diwasiatkan Sayyidah Fatimah oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kamu mau dunia ini ikut sampai di akhirat, dengan segala, dengan diinfakkan. Kalau dia nikmati di dunia sendiri, maka cukup sampai di dunia. Kemudian qatilun li anna at-taba'il mabibulah ala tashabbuh wal ibtida'. Bahkan di situ dikatakan di dalam bab sedekah, di dalam menginfakkan sesuatu perkara dunia ini, kalau kita masuk ke toilet, ke hammam, jadi tempat buang hajat, di situ makruh berbicara. Misalkan dipakai namanya lebih makruh. Tapi kalau di situ ada lafaz Al-Quran, lafaz hadis atau lafaz Sayyidina Muhammad, lafaz jalalan Allah, haram hukum. Dia bilang Allah, karena kita kadang apa namanya kebiasaan dikit atau karena kaget, astagfirullah. Jadi dia kaget ada cekek misalnya, astagfirullah dosa. Lagi salah ini. Lolosan. Kenapa berlapar? Tapi kalau nggak sengaja ya, tapi kalau dia sengaja terus Quran, kita harus dibiasakan, jangan bilang astagfirullah dalam hati saja. Apa bahasa lata apa? Astagfirullah. Lata. Kebiasaan itu kebiasaan yang nggak bagus. Kenapa? Karena berzikir dengan Allah di dalam toilet haram. Kalau berbicara makruh. Tapi katanya para ulama, para fuqaha mengatakan kalau dia misalkan di dalam toilet terus ada orang fakir miskin meminta, dia sudah paham, sudah berhasil, atau suaranya salahnya misalkan dua ini biasanya orang minta-minta, dia sedang di toilet, dia dengar dia panggil anaknya, manggilnya itu tidak dikatakan makruh, diperbolehkan kalau dia mau untuk sedekah. Kalau dia memanggil anaknya atau bapak, kasihkan anaknya uang, katanya dalam toilet, tidak makruh. Yang makruh itu kalau dia tidak ada tujuan selain sesuatu yang dunia. Karena itu bukan dunia, itu adalah sedekah. Maka sesuatu yang sedekah. Karena apa? Kalau dia misalkan nunggu nanti saya keluar baru saya ngomong, mungkin saja Allah berubah hatinya ada itu sedekah. Nah, mungkin saja ada itu sedekah kalau sudah keluar. Nah, ini salah satu ciri daripada seseorang yang dianjurkan untuk didekati adalah orang yang
tidak mengambil kepentingan dunia sebagaimana sudah kita kisahkan minggu yang lalu Sayyidina Musa. Jadi misalkan kita punya saudara atau tetangga yang tujuannya hanya hal yang berbau dunia, kita jauh dari dia, bukan dikatakan memutus silaturahmi. Kalau kita menjauh, tidak dikatakan memutus silaturahmi. Kenapa? Karena menjauh ini dianjurkan. Kalau dia hanya tujuannya hal yang berbau dunia, tidak ada manfaat ilah selain yang berbau dunia. Baik itu saudara kandung sendiri pun, saudara kandung kita dia mau mendekati kita kalau dunia saja, lahir jadi tidak apa-apa lagi. Bukan dikatakan memutuskan silaturahim. Karena apa? Karena yang dikatakan memutuskan silaturahim adalah kita memutuskan silah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab perantara orang tersebut. Karena silaturahim adalah penghubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berhubungan dengan makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita mendekat dengan satu makhluk, itu akan merekatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah silaturahim. Nah, kalau ada orang seperti gimana jangan didekati, tapi didekatkan dengan doa sehingga kita tidak dikatakan memutus silaturahim. Kalau ada orang sudah dekat saya, tangga saya, jangan putus dengan doakan dia untuk kembali di jalan yang bagaimana manfaat untuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bahkan di situ juga orang tua, misalkan ada orang tuanya dia bilang jangan hadir majelis ilmu, jangan hadir majelis maulid, jangan hadir, dilarang sama orang tuanya. Jangan hadir majelis ilmu, jangan sholat di masjid kata orang tuanya. Jangan kerjakan suatu kebaikan. Kalau pergi cari kerja pergi, tapi kalau dari majelis ilmu yang wajib tidak boleh. Mana yang dipilih? Jangan taat sama orang tua. Kalau taat itu adalah kebalikan. Orang tuanya bilang jangan hadir majelis. Nah, katanya ulama, para ulama mengatakan kalau kita langgar bukan dikatakan itu adalah durhaka, bukan dikatakan durhaka. Yang dikatakan durhaka adalah kalau kita diminta oleh orang tua untuk melakukan suatu kebaikan kita langgar. Itu dikatakan durhaka. Tapi kalau misalnya orang tuanya suruh minum khamr, suruh maksiat, kalau taat dosa besar. Nah, jadi intinya adalah cinta kepada Allah itu paling utama, dan cinta kepada Rasulullah harus lebih besar dari cinta kepada orang tua, harus besar daripada jangankan saudara dekat atau teman dekat. Kecintaan sama orang tua pun harus lebih besar cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa kaidahnya? La ta'at li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada suatu ketaatan. Apa katanya tadi? La ta'at li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada dikatakan suatu ketaatan. Kalau ketaatan itu mengambil perintah seorang makhluk demi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dikatakan taat. Yang dikatakan taat adalah takluk pada sang khaliq, baru pada makhluk. Baru yang terakhir adalah al-khamisah as-sidq. Wala tashab kadzaban. Jangan mendekati orang yang suka bohong. Sudah juga ya Pak saya. Sudah 5 sudah disebutkan. Cuma tandanya belum dirubah. Wala tashab kadzaban. Aina minhum ala wurik wa huwa mithlu as-sarabi yudarribu minkal adda wa yub'iduka minkal al-qarib. Jadi seseorang datang memilih seorang teman yang dekat atau keluarganya yang dekat untuk menyampai dia, selalu dikunjungi, sambung silaturahimnya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia makanya kadang ada dua orang tua kita, bahkan mungkin yang di sini pasti hadir dari Habib Ali. Setiap hari Ahad, selain di pasar ya, kepentingan sedikit saja. Selain itu ada yang menggunakan silaturahim untuk mengunjungi. Nah, ini mengunjungi itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak cukup.
Dan yang kelima ini syaratnya adalah tatkala mengunjungi seseorang untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang ini nanti silaturahmi, tapi selalu dibohongin sama yang tempatnya silaturahmi karena ada lagi buang-buang waktu. Nah, kalau misalkan dia silaturahmi, kecuali dia dakwah, kecuali dia dakwah. Tapi kalau dia juga silaturahmi terus jadi bohongin terus jadi, karena doakan dia dari tempat ini. Tapi karena di sini disebutkan bahwa fitrus sarabi juga diminta al-abda wa yufiduka min al-qalb. Karena apa? Karena pendekatan tersebut itu yang akan menjadi penyebab dan kita mendekati menganggap seseorang yang selalu tidak benar, selalu bohong, itu akan menjadi penyebab kita jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi ataupun tidak. Kalau kita sering duduk sama orang yang lalai, suka bohong, itu penyebab kita untuk malas melakukan sesuatu yang benar, satu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita mendekati saudara muslim silaturahim kepada yang memberikan kita sesuatu yang baik, selalu mengarahkan kita kepada yang sesuatu yang benar, maka dengan duduknya kita sesaat saja itu akan meningkatkan daripada amalan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala'allaka ta'aluma al-ijtima'a hadhihi al-khisal fi sudyan al-madaris wal majalis wal masajid. Nah, ini dikatakan begitu juga karena apa? Karena 5 sesuatu ini yang sudah kita sebutkan, ciri-ciri yang harus kita dekati, baik itu di rumah, di dalam rumah. Misalkan ada rumahnya besar, satu keluarga, kayak di Pasuruan itu ada namanya Cabian, ada kiai, istrinya juga sudah meninggal, anak-anaknya masih berapa anaknya? 63. Nah, soalnya saya anak sendiri kalau Surabaya itu yang nyebut teman istrinya ini yang punya saudara 63 tadi. Mungkin ada juga tahu ya, yang sejak anak mobil biasanya kalau di tujuan dari Surabaya itu ada keponakan daripada Gus di Mutulahya, itu APBNU sekarang di Mutulahya itu punya keponakan. Nah, keponakan ini kawin sama salah satu anak dia yang bersaudara 63. Nah, kalau ke sana, rumah yang besar, satu keluarga kumpul 63, satu kampung. Nah, bahkan dikatakan mencari saudara yang 63 ini yang harus didekati adalah yang punya 5. Kalau ada satu dari antara mereka yang punya sifat pembohong atau akhlak tidak baik, ya menjauh sedikit, jangan terlalu sering duduk di satu tempat. Ini dalam satu tempat. Begitu juga di madrasah, di tempat pendidikan. Nah, begitu juga di suatu majelis. Kalau di majelis jadi tempat duduk ya sebaiknya. Begitu juga di masjid. Makanya orang Soleh itu masuk masjid pun dia cari tempat yang mana tempat orang yang soleh, orang yang kalau dia duduk sama orang yang banyak ngomong, pernah saya di Islamic Center, ada yang ada di Islamic Center, macam-macam di Islamic Center. Anak-anak kuliah atau anak khotbah ini gibah. Yang sebelah sana buka video perempuan. Di Islamic Center, ada yang pernah di Islamic Center di Mataram. Di pojok sana ada yang gibah anak-anak muda. Maka jangan dulu pindah dari tempatnya. Karena penduduknya di tempat seperti itu pun akan membuahkan hasil untuk kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang-orang yang sudah ada makomnya tinggi, seperti ada Habib Ahmad Masyhur ada kita kenal daripada ulama Mekah dan ulama Haramain yang banyak mengislamkan orang di zaman 50 tahun, 60 tahun yang lalu di Eropa. Itu pernah beliau di Afrika masuk kendaraan, musiknya musik apa istilahnya, pasir. Disuruh matikan sama yang nyampur beliau karena bis. Katanya Habib Ahmad Masyhur ada dia akan hati mereka semua.
sama maksiatnya, haknya tetap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau misalkan susah, maka fa'alaika bi'ahadi amrayn. Dikatakan tatkala kita susah untuk mencari atau memilah daripada jenis yang tadi, fa'alaika bi'ahadi amrayn, maka untukmu untuk memilih dua hal, memilih sesuatu daripada dua hal. Yang pertama, imma al-mu'zalati wal infirad fa fiha salamatuka, menyendiri. Makanya orang-orang soleh terdahulu berbicara kayak itu, namanya khalwah. Ini istilahnya khalwah di dalam ilmu tasawuf, itu namanya khalwah. Pernah ada cerita juga ulama Hadramaut yang di Yaman sama di Mesir. Kalau di Mesir, masya Allah dibilang khalwah. Tapi ternyata khalwahnya ada di Yaman, di Hadramaut ini lebih khalwah jauh daripada khalwahnya di Mesir. Karena dulu disiapin tempat yang cukup untuk sholat, sama ada tempat buang hajat. Kayak penjara, mengurung diri. Orang-orang terdahulu ahli tasawuf seperti mengurung diri. Untuk dia hanya ibadah saja. Kalau kita kan kalau di penjara beneran baru keluar, baru kita ingat Allah saja. Kalau orang dulu memang mengkhususkan 3 hari keluar, 3 hari tak ketemu manusia. 3 hari dia naik ke atas gunung, bahkan sebelum umatnya Rasulullah SAW ahli doa, atau dalam hadis-hadis yang banyak itu sering disebutkan para sahabat terdahulu kalau dia menyendiri beribadah, naik ke atas bukit, naik ke gua, ibadah 3 hari full baru pulang. Itu namanya keluar. Maka ada bisa keluar di orang Hadramaut pergi ke Mesir. Katanya di Mesir ini ada kayak tempat itu memang tempat keluar, daftar sudah modern setelah ada Jamil Azhar. Jadi dikatakan dia yang mau keluar daftar, 1 orang dari Hadramaut daftar. Setelah daftar ada ruangan-ruangan yang khusus, yang ini ada 3 hari. Berapa hari? Karena waktu itu dibilang 1 minggu keluar. Setelah itu masuk dikunci. Tapi makanan terus di stok, buahnya ada, makanannya ada, susunya ada. Katanya Hadramaut. Ini kalau di Hadramaut ini bukan keluarnya kayak gini. Makanannya lengkap. Kalau keluar katanya di Hadramaut cuma minum air dan makan kurma. Itu pun puasa. Puasa untuk batalkan puasa pas maghrib sama sahurnya kurma sama air. Itu baru keluar. Kalau di sana ternyata kalau di Mesir keluarnya cuma turun diri tapi makanan tetap di stok. Kaget orang-orang bilang keluar kayak gitu. Siang dikasih nasi, ada buahnya, ada susunya. Pas hari masih sempurna. Katanya ini bukan keluar. Tapi di sini dikatakan keluar uzlah wal infirad fihima salamatuka. Maka tatkala kita tidak bisa membedakan mana yang harus kita jadikan orang dekat untuk menyampai kita kepada syariatnya Rasulullah, maka kita sering-sering uzlah atau keluar menyendiri ibadah. Nah, menyendiri ibadah. Maka itu adalah keselamatan untuk diri di dunia dan di akhirat. Wa imma an takuna muqalatatuka ma'a syarakatika bi kadri sala'in isalihim wa dzalika bi an ta'allama anna al-ikhwata thalathatun. Jadi kalau susah juga, kalau dia keluar maksiat ya. Karena apa? Dia bilang saya mau keluar tapi HP sama dia. Semua yang di HP masih ada di sini. Nah, saya bilang keluar. Nah, kalau dia keluar maka menjadi syahwat. Nah, maka kalau misalnya tidak bisa uzlah atau keluar susah. Karena orang dulu mau begadang malam itu harus jadi teman dulu. Kalau orang dulu mau begadang, mau samar, mau begadang, mau gibah, mau harus cari teman dulu.
Kalau ada teman tidak bisa begadang, harus ada bukti, harus ada apa namanya, mau gibah harus ada teman. Kalau sekarang tidak perlu ada ulama, cukup kafir, gibah lewat aja. Mau begadang jam 1, jam 2, ya kafir. Ya kalau yang dilihat ilmu, yang dilihat ceramah, bahkan sebagai ulama mengatakan dakwah itu ada nilai ceramah. Karena namanya diri itu terkadang juga bisa menjadi syahwat. Jadi, kalau tidak bisa, maka anta guna mukalah kita kita semampunya mencari. Kalau bisa mencari, cari. Kalau tidak, ya kamu. Dua cara ini saja. Jika itu sholat ini supaya dan mencari ini harus benar-benar yang dicari. Yang sering ditekankan dulu, yang benar-benar memberikan kita manfaat dunia wal akhirah. Jangan manfaat dunia saja seperti tadi yang disebutkan. Manfaat fikir akhirat. Karena kita akan rugi. Karena kita tidak memikirkan tentang akhirat. Karena apa? Karena dikatakan saudara muslim itu dibagi menjadi 3. Saudara di dalam muslimin dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akhun di akhiratika fala tura'i fi illa din. Yang paling tinggi adalah saudara muslim yang peduli akan akhirat kita. Itu benar-benar saudara muslim yang harus didekati setiap waktu. Jangan kalau bisa pasti bisa itu pas mau tidur atau mau ketidik saja baru bisa. Karena dia memperhatikan kepentingan akhirat kita. Maka fala tu'a'u fihi illa din. Tidak ada yang mereka sampaikan kepada kita kecuali tentang syariat. Itu ciri-cirinya yang peduli dengan kita di dalam akhirat. Yang kedua, akhun di dunia fala tu'a'u fihi illa khuluqul hasan. Tatkala yang pertama tadi adalah saudara muslim yang peduli dengan akhirat kita, maka kita harus benar-benar waktu kita dan cirinya adalah dia akan menyampaikan sesuatu perkara syariat saja, tidak ada perkara lain. Kalau yang kedua ini adalah saudara yang peduli untuk kepentingan dunia kita, dia pikir oh tidak ada penghasilannya, gimana dia mau kerja, itu aja dipikirkan. Tidak pernah dia tanya gimana sholatnya. Dia pedulinya kita untuk kepentingan dunia saja. Maka ini dia akan contoh mempedulikan daripada dunia. Tapi orang yang seperti ini, kalau ada yang seperti itu, maka dia harus kita ajak dengan akhlak yang baik. Juga jangan terlalu diremehkan. Karena setiap manusia juga kalau mau akhirat itu dunia. Tidak ada kita mau akhirat bisa tinggalkan dunia. Mati laporan. Wa'abud ditasta'nisa bihi fala tura'u fihi illa salamatan min khubuthihi wa syarrihi. Adapun saudara yang ketiga adalah saudara yang benar-benar hanya untuk menenangkan kita. Tidak dia hanya dunia dan tidak hanya akhirat. Maka ini waktu kalau yang tadi yang pertama harus benar-benar diambil waktunya. Kalau yang kedua ya disisihkan sedikit saja, jangan kebanyakan waktu. Kalau dia kuliah hanya dunia. Tapi kalau dia yang ketiga adalah litasna nisbi, dia untuk bagaimana tenang, umur dunianya tenang, umur akhiratnya tenang. Nah ini apa istilahnya 50-50 ya berasa. Boleh, karena manfaat dunia udah akhirat. Maka yang harus dijaga kebaikannya dijaga, keburukannya juga dijaga. Karena biasanya kalau dia dua jenis ini ada niatnya bagus, ada niatnya jelek.
Walaupun dia kelihatannya akhirat, tapi ada niat buruk terkadang orang yang berniat. Nah, maka ini 3 bagian tingkatan saudara muslim di dalam bagaimana kita memilih. Wana saudara dan diumpamakan manfaatnya saudara atau manusia, bukan hanya muslim. Umat manusia ini manfaatnya dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian manfaat. Yang pertama akaduhu badrul ghadai la tustaghna anhu. Yang pertama manfaat saudara muslim khususnya atau umat manusia ini adalah seperti makan. Kapan kita butuh baru ada. Nah, saudara muslim juga gitu. Kalau tidak butuh tidak ada. Kapan butuh baru ada. Baru dia silaturahmi. Baru dia mau mendekatkan dirinya. Baik dia mau perkara dunia atau perkara akhirat. Apa dia butuh baru ada. Yang kemarin misalkan ada orang baru kena musibah, baru dia telepon, baru dia ingat. Kalau tidak ada musibah, tidak ada ingat sama saudara dekatnya. Ada yang seperti itu. Nah, ini berarti kedudukannya seperti makanan. Kapan dia butuh, kapan dia lapar, baru mencari. Wal akhar mathaluhu mathalud dawa yahtaju ilaihi fi waqtin duni waqtin. Kalau yang pertama tadi makan seperti makanan selalu dibutuhkan, bukan dia waktu lapar saja, kapan dia ada lapar, tapi setiap zaman pasti dibutuhkan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua seperti obat, kapan dia butuh baru dicari. Nah, yang kedua. Yang pertama tadi kalau boleh, ini yang bagus yang pertama. Jadi bukan dia terlalu pas benar-benar butuh baru dicari, selalu akan dicari. Ya kita akan cari makanan itu, kata dulu waktunya makan kita akan cari dulu makanan. Iya pada, nah, pasti kan kita sudah makan malam, untuk besok sudah akan cari lagi untuk besok. Nah, selalu dia manfaat. Tapi yang kedua ini dia dicari kalau dibutuhkan, kalau tidak sakit tidak dicari. Itu seperti obat. Dan jangan sampai menjadi yang ketiga. Kalau yang kedua ya penting. Coba ya rampas lebih bagus yang pertama. Jangan jadi yang ketiga. Jadi yang ketiga ini manfaatnya tidak ada. Mathaluhu mathalud da'i ayat tadi ilaihi seperti bisa, seperti penyakit. Tidak ada manfaat sama sekali. Tidak ada manfaat. Tidak dibutuhkan. Siapa yang membutuhkan sesuatu penyakit atau bisa atau yang berbahaya? Maka manfaat seorang manusia atau seorang muslim atau saudara muslimnya itu dibagi menjadi 3 tadi. Walakin al-abda qad yubtala bihi wa huwa alladhi la yunsa bihi wa la yanfa'u ma'ahu fatajibu madaratuhu ila al-khalasi minhu. Begitu juga seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tatkala dia sendirinya tadi manfaat untuk saudara muslimnya, untuk perkara akhiratnya khususnya. Perkara dunia misalkan 10%, 90% perkara akhirat atau 20% perkara dunia manfaat untuk saudara muslim. Nah, sisanya untuk perkara akhirat. Nah, ini manfaat. Sebagaimana makanan tadi yang pertama. Tatkala dia manfaat, dia jadikan dirinya karena apa? Kullukum ya Allah. Dalam hadis al-Qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullukum ya Allah wa ahubbuhum anfa'uhum li iyalih. Semua kita adalah butuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Butuh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling dicintai adalah orang yang bermanfaat untuk saudara muslim. Nah, tatkala dia manfaat untuk dunia sedikit, untuk akhirat banyak manfaat. Maka tatkala dia menjadikan dirinya manfaat sebagai derajat yang pertama sebagaimana makanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia manfaat. Nah,
akan bermanfaat ibadah, akan bermanfaat segala yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dijadikan dirinya golongan yang kedua, manfaatnya setengah. Kapan dia dibutuhkan baru dia bisa manfaat, baik dari segi dunia sedikit. Kapan dia akan butuh baru dia bisa bantu, baru dia sedekah. Kapan dia dicari baru dia manfaat untuk akhirat. Seperti misalnya ada orang alim, kalau dia tidak didatangi, tidak ada yang ngajar dia. Nah, ini berarti manfaatnya seperti yang kedua. Maka ini di sisi Allah, di pandangan Allah Subhanahu wa taala juga akan dipandang seperti itu. Nah, jangan sampai jadi yang tidak ada manfaat, sama sekali tidak ada manfaat untuk makhluk kita Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk tidak akan memberikan dia manfaat. Pandangan Allah Subhanahu wa taala akan jauh darinya. Wa fi musyahadatihi faidatun 'azimatun in waffaqta laha wa huwa an tusyahid min khabarihi wa ahwalihi. Begitu juga di dalam musyahadah, penyaksian. Nah, di dalam bab ini dari penyaksian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tatkala hamba itu bermanfaat untuk hamba yang lain. Maka di dalam faedah ini sesuatu keuntungan yang besar untuk seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada mungkin tidak akan sampai kepada Rasulullah SAW. Maka umatnya Rasulullah yang ada di manfaat itu, itulah yang akan menjadi penyebab kita untuk dekat kepada Rasulullah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasailu man u'ida bi ghairi wal mu'min mir'atul mu'min, karena seorang yang beriman itu adalah cerminannya adalah saudara muslim. Cerminan. Karena apa? Kesuksesan fasaid, kesuksesan keuntungan saudara muslim itu ketika dia menguntungkan saudara muslim yang lain. Wa qila la isa ala nabiyina alaihi salatu wassalam man addabaka wa qala man addabani ahadun lakin ra'aytu jahlal jahil wa tajallabtu. Ini Nabi Isa juga menyebutkan, Nabi Isa alaihissalam juga menyebutkan di dalam perkara pentingnya pendekatan kita, cerminan kita tadi untuk tingkatan iman yang tinggi, karena kita bercermin bagaimana maka dari dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang yang beriman tatkala dia tidak mencintai saudara muslimnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak dikatakan orang yang beriman. Maka Nabi Isa juga punya syariat. Di dalam syariat Nabi Isa juga disebutkan barang siapa yang punya adab, maksudnya dia mengajak untuk syariatnya Nabi Isa di dalam umatnya Nabi Isa. Dia katakan tatkala dia seorang saudaramu mengajakmu untuk taat, ada dari ahli. Kemudian dia beradab yang bagus pada saudara muslim, tapi saudara muslim tidak membalas dengan sesuatu yang baik. Dan sering itu terjadi. Tidak bermuamalah dengan dia baik, tapi dia balas dengan yang tidak baik. Di dalam Nabi Isa menyebutkan ini kalau terjadi seperti itu di din dan di agama Nabi Isa di zaman tersebut, maka dia tidak akan melihat daripada keburukan. Dia tidak akan melihat daripada keburukan itu kecuali gimana caranya, maksudnya jangan sesuatu yang buruk dibalas dengan yang buruk juga. Caranya gimana? Menjauh. Itu dari bab yang pertama adalah menjauh. Hilang aja, mengasih. Itu di dalam Nabi Isa juga seorang yang dikatakan itu tatkala dia menjauh dari hal tersebut, bukan dia balas malah dengan keburukan.
Wala barsana ala nabiyina alaihi salatu wasallam. Itu juga dalam syariat yang bagi Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita bermuamalah kepada seorang makhluk yang mana makhluk tersebut adalah kita atau saudara muslim misalkan, tatkala dia melakukan sesuatu yang buruk bukan dibalas dengan keburukan, tetapi dibalas dengan kebaikan, dengan doa atau menghindari. Maka Rasulullah SAW sendiri di dalam dakwah sendiri berapa kali Rasulullah dilempar, berapa kali Rasulullah dilempar dengan barang yang najis. Apakah Rasulullah balas dengan balasan sebagaimana yang dilakukan? Bahkan salah satu dari mereka yang sering membuat kotoran ke pundaknya Rasulullah, kotoran sapi atau kotoran dilempar. Apakah Rasulullah balas dengan lemparan? Jadi dalam riwayat pernah salah satu dari mereka sakit. Pada ada hari ini yang lempar aku, dicari sama aku. Setelah dicari, ternyata sakit. Biasanya dijenguk dikasih dibalas bukan dengan kotoran, dijenguk dikasih roti, dikasih roti. Nah, dia mau terima. Tapi kalau dia misalkan tambah dia tidak suka, jauhi tapi pula terdekat. Itu tarikat jalan dalam syariat pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau motifah di sini dikatakan di sini dilanjutkan daripada bagaimana tugas seorang saudara muslim dengan muslim yang lainnya atau sahabat yang perlu dekat. Famahama in aqadat asy-syarta wa nadhamat bainaka wa baina syarikika suhbah fa 'alaika bi wujubi 'adli suhbah wa fil qiyam biha adatun. Sebagaimana juga sudah kita sebutkan tatkala dengan saudara yang kita dekat selalu silaturahim, selalu meminta nasihat, selalu saling memberi manfaat, itu sudah kita jelaskan. Tapi di sini tatkala seseorang sudah kenal, sudah ya dia bilang tidak dikatakan mau terlalu dekat, kenal, dibilang tidak kenal, bukan tidak kenal, yang sedang. Maka di sini juga diberikan di dalam adab bagaimana supaya adabnya ini berteman, tidak dekat, tidak jauh. Kalau yang jauh sudah dijelaskan. Pertama kemarin dijelaskan tadi yang jauh, kemudian yang dekat, kemudian sekarang yang sedang. Kalau yang jauh itu tidak, kita ulangi sedikit, tidak berbicara kecuali yang penting saja. Jangan sampai berbicara yang kelihatannya tidak penting, tapi dijawabkan sehingga tersinggung. Itu bukan daripada ada. Ya, saya cuma mau tanya di mana jalan ke sana, ke rumahnya bulan-bulan. Akhirnya tidak tahunya belum kenalan, lupa kenalan, yang lain diomongin. Jadi bukan daripada ada. Karena karena itu akan menjadi penjauhnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sini yang sedang adalah bagaimana memberikan hak-hak orang yang kita kenal, memberikan hak-hak orang yang kita kenal. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, "Mathalul akhawaini mathalul yadaini, tagsilu ihdahuma al-ukhra." Saudara muslim yang kita kenal namanya, tapi ya dibilang dekat dan kenal dia, tapi dekat sering ketemu juga ada. Ada keluarga kadang seperti itu kan? Ada keluarga cuma tak sering kita ketemu. Dibilang dekat juga ada. Nah, bagaimana? Katanya Rasulullah ini harus hak-hak itu sebagaimana tangan kiri dan tangan kanan. Apa maksudnya? Dan silu ihdahumal ukhra. Kalau misalkan tangan kiri membutuhkan tangan kanan, ya,
seperti misalkan dicuci. Jangan. Ya, yang ini betul. Apa digunakan? Nah, ini digunakan. Hadisnya Rasulullah SAW, orang yang seperti ini dia menjadikan saudara muslim itu seperti kedua tangan. Diumpamakan seperti itu oleh baginda Rasulullah SAW. Ajibatan mustaniba minha siwakain ihdahuma mu'wajun wal ukhra mustaqimun wa kana ba'dhuha wa ashabihi aqahu mustaqim wa amsik al-nafsi al-ma'ruf. Diumpamakan seperti ini, yang tak dekat, apalagi kalau dekat. Misalkan ini, kita ketemu sama saudara muslim. Jadi di dalam hadis Rasulullah gambarkan mana siwak, taruh siwak atau apa pada di sini yang diibaratkan oleh Rasulullah siwak, seperti siwak, sugi. Ibaratkan dalam hadis kita punya dua siwak, satu bagus lurus, yang satu bengkok-bengkok. Kira-kira yang kita mau kasih saudara muslim kita yang bengkok apa yang lurus? Yang lurus. Logikanya. Nah, jawab itu. Bengkok. Yang lurus. Yang bengkok kita kasih saudara muslimnya. Yang lurus. Nah, ini bukan saudara muslim. Lurus. Dia memberikan sesuatu yang lebih baik untuk saudara muslimnya, dia ambil ya. Nah, ini baru benar. Itu jelas saudara muslim. Nah, ini diumpamakan dalam hadis Rasulullah SAW. Apalagi kalau dia itu saudara. Makanya para sahabat terdahulu dalam riwayat dan tak perlu diperhatikan. Satu sahabat punya istri empat, yang satu meninggal istrinya, dijadikan istrinya satu lebih sahabat yang lain. Itu terjadi di zaman sahabat karena cinta saudara, karena dekat sahabat, maka mereka tinggi. Nah, ini kecintaan sebagaimana hadis tadi, kecintaanmu kepada saudara muslim yang dikatakan orang yang beriman itu adalah tatkala dia mencintai saudara muslim itu seperti karena dia mencintai dirinya. Tapi bukan mencintai karena dunia ya. Maksudnya adalah bagaimana dia pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia sukses dunia akhirat. Makanya kalau orang kepentingannya hanya dunia sudah pusing sudah. Tidak ada yang mendapat 30 juta per bulan per hari. Pasti pusing. Karena apa perkaranya? Dipusingkan dengan dunia. Dunia apalagi sudah kuat. Tapi kalau dia dapat ketenangan dengan perkara akhirat, maka dia tidak akan susah dunia akhirat. Ini diumpamakan saudara, haknya saudara muslim dengan saudara muslim yang lain. Yang dia sudah kenal. Tapi kalau belum kenal, ya, nasi hadiah itu juga kadang kalau tidak kenal. Nasi bahkan orang dulu biasanya kalau nasi jenazah kalau kita sekolahnya di jalan akan terima. Saya tahu racun kalau tidak kenal. Makanya itu ada hak. Tapi kalau sudah dikenal hak saudara muslim, kasih saudara muslim itu yang kita cintai. Apalagi yang lebih dekat. Nah, wallahu a'lam. Dia menunjukkan siwak, ini ada 3 siwak. Kalau yang bagus dikasih saudara muslim. Jadi sudah masuk hitungan yang sudah dikenal. Min sahibin yushibu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila anhu suhbatihi an aqama fiha haqqallahi ta'ala am aqamahu. Nah, begitu juga haknya saudara muslim, boleh dia saling menanyai kalau sudah kenal. Kalau belum kenal jangan ditanya kepada ini. Apa salah satunya? Salah satunya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia sudah saling kenal, dia tanya bagaimana siangnya, apa sudah makan, apa tidak kelaparan, bagaimana sholatnya. Kan boleh saling tanya kabar, apa kekurangannya. Kalau belum kenal jangan saling tanya dulu, kenalan dulu. Nah, kemudian baru dia apakah hak-haknya Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diperlukan. Nah, ini orang-orang terdahulu mementingkan dirinya sebelum mementingkan daripada saudaranya sebelum dirinya. Nah, bahkan sebagaimana riwayat para sahabat dikasih kepala kambing sama Rasulullah. Yang satu tahu saudara sebelahnya tidak pernah makan kepala kambing, dikasih lagi. Mudah kalau sampai sudah lupa kembali lagi kepada Ustaz. Dikira yang itu kasih saya kembali ke diri. Nah, itu
illa kana a'adahuma. Dan kalau ini terjadi, bukan hanya tadi, yang sedang ini terjadi dengan yang tadi dengan akadnya diberikan, maka dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan asbahatin antara dia berkenalan, kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akadnya, maka kedua orang tadi mendapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada pentingnya bagaimana berkenal, mengenal saudara muslim karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bab silaturahim di situ, tatkala seorang silaturahim karena tujuannya bukan dunia. Kalau dia perkara, apalagi perkara politik misalnya, babnya lain. Tapi kalau benar-benar karena silaturahim saling mau memberikan manfaat, ya manfaat ini ada. Cuma bukan itu dijadikan tujuan. Dan kalau seorang silaturahim dia tujuan utama yang perkara dunia, maka perkara akhirat hilang, perkara dunia pun mungkin tidak bisa terselesaikan. Itu sering, alhamdulillah, sebagian kisah-kisah para solihin banyak digambarkan seperti itu. Bahkan pernah sering terjadi kepada anak sendiri. Pernah waktu itu kita mau mengantar hajah saudara muslim karena dia kepingin menikah, ingin jual, ingin nabrak, ingin lihat calonnya, kita ada untuk memenuhi hajah saudara muslim. Ketepatan setengah tidak ada niat tinggal tidak ada. Dan tahu di tempat itu ada dia ada jual kayu. Iya. Dan tahunya tidak nanya tahu. Sering terjadi seperti itu. Tapi kalau diniatkan untuk perkara dunia, perkara sukses dan ada pastinya yang ada akan tertanam. Tapi kalau dia mengutamakan daripada silaturahim itu tadi adalah untuk kepentingan dunia, sedikit ada memang tidak harus dihilangkan. Tapi tujuan silaturahim adalah untuk mendekatkan dirinya dengan silaturahim tersebut untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kemudian dalam sebuah riwayat hadis juga Rasulullah menyebutkan mazar bait wahid min muslim. Tatkala seorang berziarah kepada rumah saudara muslim, silaturahim tujuannya bukan dunia, tujuannya adalah untuk silaturahim, menyenangkan saudara muslim. Maka dosa-dosa yang ada di rumah itu diampunkan dengan keluarnya yang ziarah. Makanya kalau ada tamu jangan ada dibukakan. Siapa perjalanan yang dia silaturahim, apalagi dia dakwah mampir di rumah, itu akan diampunkan semua orang yang ada di rumah itu. Dosa-dosa. Apalagi dia hilang. Makanya kalau ada tamu 3 hari haknya. Dan kalau tamu itu 3 hari, semua dosa-dosa besar kecil rumah itu dalam riwayat hadis itu. Dengan keluarnya tamu tadi diampunkan dosa-dosanya. Allah Akbar. Bismillah. Ada pertanyaan? Pada zaman mungkin yang mengatakan pada zaman Rasulullah hijrah ke Madinah dan Madinah itu sangat diterima dengan baik. Malah yang punya istri 3 dikasihkan 1 sama yang pendatang ini. Apakah gas sekolah atau langsung boleh tidak ijab kabul pun pakai kan dikasih percuma itu. Bukan dikasih cuma bukan barang ini. Makanya dikasih percuma. Bukan. Tetap dengan turunan syariat. Jadi Gaspol. Jadi gambarannya bukan seperti budak. Kalau budak ya. Kalau budak ya. Tapi kalau itu seorang istri adalah dengan dilepas, diceraikan, baru dia masa iddahnya dulu. Berapa masa iddah? Nunggu dulu, sabar dulu, jangan gaspol. Nah, jadi intinya memuliakan. Nanti akan dibahas juga bagaimana tatkala kita menjadi tamu, haknya seperti apa. Kemudian bagaimana kita tatkala menjamu tamu, bagaimana hak-haknya untuk menjadikan hak tersebut pendekatan kita dalam silaturahim untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat sama Allah di dunia, nah apa yang ada di dunia akan ikut juga mendekat. Wallahu a'lam.
para ashabnya. Saya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Kalau dia gaspol, maksudnya gaspol bukan karena Allah, karena itu syariat. Gaspol. Allah a'lam bishawab.